Kalau kamu punya hati percaya, maka kamu mau belajar untuk mencari kebenaran. Gini loh, tunggu bentar Bang Jack. Saya nggak suka dengan kata-kata imani saja. Tuh, jangan. Saya nggak bilang begitu. Apa keluar dari mulut saya kata-kata imani saja? Nah, dengar loh. Makanya aku ini Bang Jack ini berbeda dengan apa lainnya, yang lain. Ya, gini. Saya pertama nggak suka dengan kata-kata imani saja. Yang kedua, kalau mereka mengatakan Yesus Tuhan, saya minta data yang valid daripada kitab. Bukan hanya omongan. Apakah Yesus itu Tuhan atau bukan? Ya. Dia jawab, Yesus adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Ya, ini akan bisa berkembang kemana-mana pikirannya. Ya, nanti saya kasih tahu kenapa ada interpretasi, ada Tritunggal, ada SSC, Saksi Yehova, kenapa ada Mormon, kenapa ada Children of God dan lain sebagainya. Saya kasih tahu. Ya, Yohanes 1 dikatakan jelas, ya, pada mulanya adalah firman, ya, dan terjemahan itu bukan firman itu bersama dengan Allah, bukan, itu salah. Terjemahan LAI itu banyak salah, ya, ini saya ngomong ya, terjemahan LAI itu banyak salah. Sebenarnya terjemahan itu gini, pada mulanya adalah firman, firman itu berbicara tentang Allah, dan firman itu adalah Allah. Gini loh, tulisannya sebenarnya Bang, tulisannya sebenarnya aku minta. Itu manuskrip aslinya yang diterjemahkan ke LAI. Tetapi LAI salah menerjemahkan, paham nggak sih ngomong? Paham nggak? Ada pula lah istilah salah di Alkitab. Maka itu kau nggak paham sampai situ. Maka itu kau nggak paham sampai situ. Tapi kau merasa lebih tahu. Angkat tangan dang ya, kalau Bang Holong angkat tangan sekarang aja. Gini, kalau ada yang namanya salah ya direvisi dulu ya. Untuk semua orang, Alkitab mengatakan lihatlah anak domba Allah penebus dosa dunia. Artinya semua manusia tujuannya diselamatkan. Berarti penyelamatan. Ya, ayatnya kan ada, saya bilang tadi. Saya berikan ayatnya. Gini loh, kan kalau kita bicara Adam dan Hawa kan sebelum ada Yesus. Kenapa? Kalau kita sejarah kan contoh itu Hawa itu kan sebelum ada Yesus. Betul. Nah, penyelamatan, penebusan dosa. Tapi setelah udah Hawa udah nggak ada lagi, Yesus datang. Dia juga yang ngelamatin dosa itu. Saya jawab ya. Kamu pernah dengar gak? Ketika Yesus mati pada hari ketiga, ya dia bangkit. Sebelum dia bangkit, saya mau tanya dia kemana? Udah baca belum? Belum baca kan? Oke, akuin kamu belum baca ya. Biar kamu pintar dan kamu jangan sampai tersesat sama orang. Bahaya kamu. Nyesal kamu nih kalau tersesat. Ketika dikatakan Yesus itu mati, di dalam kitab Petrus dikatakan apa? Dia turun ke dunia orang mati. Dia menyelamatkan orang-orang yang dulu sebelum dia. Itu ayatnya ada. Dia menginjili orang-orang yang sebelum Yesus turun ke dunia. Di mana? Di dunia orang mati. Itu ayatnya ada. Perdebatan yang cukup unik dan kocak, Kristen versus Kristen. Kali ini perdebatan antara Holong versus Jack. Nah, yang bikin ngakak adalah topik yang mereka bahas. Katanya Yesus pernah menginjili orang mati. Lah, gimana ceritanya coba? Orang hidup aja kadang ogah dengerin, ini malah target pasar Injilnya pindah ke kuburan. Mungkin konsepnya, revival, bukan di stadion, tapi di pemakaman. Bayangin aja guys, khotbah malam Jumat Kliwon. Bangkitlah kalian wahai tulang belulang. Yang bangkit malah zombie. Paham? Iya. Tuh kan? Saya kalau ngomong sekali, dia tetap akan ketawa. Iya. Dia tetap akan ketawa. Kenapa? Karena dia ngerti, tapi dia merasa paling pintar tentang kekristenan. Karena gini, ngarang bebasnya sempurna. Ngarang bebasnya sempurna masalahnya. Itu ayatnya kok. Gini ya, Bang Jack. Pelan-pelan kalau di situ saya tuh. Saya memang sih ya, kalau Bang Jack bilang untuk mempelajari kitab itu ya bisa dikatain 100%. Iya. Dari 100%. Oke lah, saya terima itu. Karena saya hanya pakai logika dengan pendengaran ataupun sekedar baca gitu kan Bang. Oke. Dalam logika saya, seorang sang kuasa, sang cipta, ya, tapi maha seluruhnya Bang. Ya, maha seluruh.
Tadi ini salib rencana iblis atau Tuhan. Di sini saya ada masuk akal. Masa seorang sang duta, sang kuasa udah mengetahui segala-galanya bisa dimasukin oleh rencana iblis gitu. Gimana? Bisa dimasukin rencana-rencana iblis. Maksudnya gimana? Contoh Yudas Iskariot, Yudas yang mengkhianati dia, yang jual dia. Iya. Itu kan yang datang ke Yudas, jelasnya kan kuasa itu toh. Itu iblis. Ya itu iblis. Nah sekarang gini, masa seorang iblis bisa menjalankan aksi dia dalam ini berasa apa gitu ya? Aksi dia terhadap Tuhan yang Maha Tahu, Maha segalanya gitu. Oke, saya mau tanya sama Anda ya. Apakah Yesus tidak tahu bahwa dia akan dihianati sama Yudas? Jawab. Dia tahu. Tahu. Pintar ya? Ya. Kalau dia tahu, kenapa dijadikan seperti pembiaran itu terjadi? Nah maksudnya? Yesus sudah kasih tahu kan bahwa ada satu orang di antara kamu akan mengkhianati saya. Betul nggak? Tahu. Kenapa dia biarkan itu terjadi? Karena dia tahu bahwa keselamatan itu akan terjadi ketika terjadi penyalipan itu. Jadi sekarang ini Anda jangan memakai logika Anda seakan-akan kok seorang Tuhan yang besar, kok dia bisa dimasukin seperti begitu. Itulah saya bilang, karena Anda memakai Anda memakai pikiran duniawi Anda. Anda nggak pernah serius mau merenungkan firman Tuhan yang pertama. Yang kedua, Anda sudah dipengaruhi sama orang-orang yang salah kalau pikiran. Akhirnya Anda punya pikiran seperti itu. Gini loh, berarti itu kan penebusan manusia dari dosa kan? Iya. Ya, sekarang pertanyaan saya, setelah Yesus naik, dia kan naik setelah 40 hari. Iya. Nah, dia memberitakan dengan ke seluruh, mengikut dia untuk memberitakan Injil ke seluruh. Betul. Betul ya kan? Nah, Iya. berarti orang Kristen itu ditebus dari dosa. Iya. Berarti menurut Bang Jack sekarang ini orang Kristen nggak ada dosa. Nah, saya jelaskan sama Anda ya. Anda tahu gak akibat dosa itu ada 2 hukuman? Nggak paham kan? Puyeng. Maka itu Anda nggak bakal sampai ilmu Anda. Orang berdosa di dunia ini, dia mempunyai hukuman 2. Satu hukuman di dunia, yang kedua hukuman kekal. Hukuman kekal inilah yang ditebus sama Yesus. Ketika Anda terima Tuhan Yesus secara pribadi, Datanya di mana Anda itu? selamat. Maka saya bilang tadi, Anda baca kitab dari Kejadian sampai Wahyu, Anda akan tahu. Contohnya Yunus diutus ke Niniwe, supaya Tuhan nggak mengobrak-abrik rakyat Niniwe itu. Itu bicara hukuman apa? Itu bicara hukuman di dunia. Tetapi ada lagi hukuman yang namanya hukuman kekal. Nah, tapi gini loh Bang. Pertama kita sang cipta, sang kuasa itu adalah Tuhan. Iya. Iya. Tapi saya gini loh Bang, saya pertama kali mengatakan ini sama ya Bang ya. Saya orang belajar. Saya selalu saya selalu berurusan kata-kata saya dengan kata belajar. Bagus. Belajar tapi mesti berpikir secara netral ya. Ya. Oke, silakan. Tapi gini loh Bang, secara pembelajaran saya tidak mengakui Yesus itu Tuhan Bang. Gimana lagi? Saya salah kan? Kenapa? Saya tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Iya, gini, karena memang dari semulanya kamu itu tidak pernah punya hati yang percaya sama Tuhan Yesus. Waduh. Dari awalnya. Karena kamu cuma Kristen, disebut Kristen tradisi. Paham maksud saya? Sejak lahir, kamu sudah Kristen, betul nggak? Betul. Betul ya? Itu namanya Kristen tradisi. Orang Kristen tradisi itu belum tentu benar-benar orang percaya. Tetapi kalau kamu benar-benar orang percaya, pasti kamu akan mengakui Yesus adalah Tuhan. Gini, Nah, makanya saya bilang begini. Oke, tunggu sebentar, jelasin dulu. Kalau kamu punya hati percaya, maka kamu mau belajar untuk mencari kebenaran. Gini loh, tunggu bentar Bang Jack. Saya nggak suka dengan kata-kata imani saja. Tuh, jangan. Saya nggak bilang begitu. Apa keluar dari mulut saya kata-kata imani saja? Nah, dengar loh. Makanya aku ini Bang Jack ini berbeda dengan apa lainnya, yang lain. Ya, gini. Saya pertama nggak suka dengan kata-kata imani saja. Yang kedua, kalau mereka mengatakan Yesus Tuhan, saya minta data yang valid daripada kitab, bukan hanya omongan. Oke. Mau saya putar di sini? Mau Boleh. disukai? Mau? Ya, boleh. Nggak apa-apa disukai? Cukup, nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Ayo coba.
Oke, gini ya. Apakah Yesus itu Tuhan atau bukan? Ya. Dia jawab, Yesus adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Ya. Ya, ini akan bisa berkembang kemana-mana pikiran nih. Ya, harus kasih tahu. Kenapa ada interlegitimasi? Ada Tritunggal, ada SSC, Saksi Yehova, kenapa ada Mormon, kenapa ada Children of God dan lain sebagainya. Saya kasih tahu. Ya. Yohanes 1 dikatakan jelas, ya. Pada mulanya adalah firman. Ya. Dan terjemahan itu bukan firman itu bersama dengan Allah, bukan, itu salah. Terjemahan LAI itu banyak salah. Ya, dengan saya ngomong ya. Terjemahan LAI itu banyak salah. Sebenarnya terjemahan itu gini, pada mulanya adalah firman. Firman itu berbicara tentang Allah dan firman itu adalah Allah. Gini loh. Tulisannya sebenarnya, Bang. Tulisannya sebenarnya aku minta. Itu manuskrip aslinya yang diterjemahkan ke LAI. Tetapi LAI salah menerjemahkan, paham gak sih ngomong? Paham gak? Ada pula lah istilah salah di Alkitab. Maka itu tuh nggak paham sampai situ. Maka itu tuh nggak paham sampai situ. Tapi kau merasa lebih tahu. Guys, serius perdebatan Kristen vs Kristen ini makin lama makin kayak tontonan komedi tunggal. Awalnya udah kocak gara-gara topiknya, Yesus katanya menginjili orang mati. Lah, ini konsep Injil atau konsep horor. Orang hidup aja sering kabur kalau ditawarin traktat, kok ini malah target pasar pindah ke kuburan. Tapi yang lebih ironis lagi adalah, Kristen yang satu dengan PD bilang, banyak terjemahan lay itu salah. Lah gimana ceritanya kitab suci yang mereka klaim, firman Tuhan, ternyata terjemahannya ngaco menurut mereka sendiri. Angkat tangan daangnya kalau Bang Holong, angkat tangan aja kalau ada yang namanya salah ya direvisi dulu. Aku nggak pernah percaya. Aku sudah kasih jelas. Manuskrip aslinya tidaklah demikian penerjemahannya. LAI itu banyak berbuat masalah di dalam terjemahan. Ya. Saya akui Alkitab itu adalah sebuah buku suci yang isinya tidak ada pimpinan dan keraguan. Ya, ketika laiku mengatakan tulisan itu sudah disalah terjemahkan, berarti itu Alkitab lagi namanya, Bang. Saya kasih tahu ya, dengar baik-baik ya. Terjemahan itu bisa salah. Kamu bisa salah gak menafsirkan ngomongan saya? Oke. Bisa. Ya. Lalu temanmu satu lagi bisa salah gak menafsirkan ngomongan saya? Bisa. Apakah sebenarnya omongan saya salah? Aslinya? Tahu. Ya tidak lah. Tahu. Itulah yang saya bilang, manuskrip aslinya sampai sekarang tidak pernah berubah. Ya, perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Perjanjian lama ditulis dalam bahasa Yunani. Gini loh, Bang. Aku minta tulisan asli dalam Alkitab itu, Bang. Dalam Alkitab itu. Ya. Kenapa? Aku minta isi dan tulisan benar dalam Alkitab itu yang mengatakan Yesus itu sebagai Tuhan. Makanya aku jelaskan sama kau nih, Holong. Sekarang nih, apa aku bilang? Terjemahan itu banyak. Ada King James Version. Oh, nggak tahu. Ada nggak nyampai dia Bang Holong, nggak nyampai. Ada LAI, tahu nggak? Ada TB1, ada TB2, tahu? Dengar lu, Bang. Dengar ya, saya tanya. Ya dengar dulu, Bang. Abang ya. Mulai gua. Silakan. Bang Holong, boleh saya sedikit menegaskan gitu ya sama dia. Kata Bang Holong itu dia minta tekstual asli dari Yunani yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Teksnya mana? Kan saya mau jelaskan dulu ini. Ya dengar, Bang, ya. Maaf, Bang, itu kitab ada yang salah. Benar semua, Bang. Sedangkan tulisan manusia kita ini, Bang, gak ada yang salah, Bang. Nama ini, agama ini semua lengkap, Bang. Masa Alkitab orang bilang salah teksnya, Bang? Nah, itulah berarti memang kau tak mau belajar. Kau sudah kasih tahu. Belajar, Bang. Seolah-olah aku dibodoh-bodohin. Bukan. Omongannya kemana? Nih, saya mau tanya sama kamu sekarang. Alkitab yang kamu punya Alkitab kan? Punya. Oke. Alkitab itu terjemahan apa bukan, saya tanya? Terjemahan. Nah, lalu kalau namanya terjemahan, saya mau tanya, orang menerjemahkan itu sesuatu dari aslinya bisa salah atau enggak? Bisa. Bisa. Nah, kenapa kau tadi bilang Alkitab salah-salah bagaimana?
Kau serius Jadi- mengakui sekarang, Pak? Yang diterjemahkan Oke. itu bisa salah, betul nggak saya tanya? Oke, sekarang gini aja lah. Berarti Alkitab yang sebenarnya bukan Alkitab kita. Bagaimana? Alkitab yang sebenarnya mana, Bang? Alkitab itu kamu bisa googling bahwa terjemah aslinya itu manuskrip itu sampai sekarang masih ada. Dalam Alkitab manuskrip Google. Tunggu Ya, sebentar. Alkitab Google, Bang. Sinaiticus, Ya. dan lain sebagainya ada aslinya. Makanya ketika kau tidak mau belajar, kau dibodoh-bodohin sama manusia seperti ini. Paham yang aku maksud? Itulah yang ku bilang gini loh. Oke, kamu nggak mau ngerti dengan apa yang ku jabarkan tadi kan? Oke, Ya, ku apa, langsung Bang? aja. Aku belajar juga, Bang. Ya, nggak apa-apa. Oke, ku langsung aja ya. Nih, contoh gini. Waduh guys, perdebatan Kristen vs Kristen ini makin lama makin kelihatan absurd. Awalnya udah kocak karena ngebahas Yesus menginjili orang mati, bener-bener target pasar out of the box. Terus makin ironis karena satu pihak nuduh LAI banyak salah terjemahan, yang artinya mereka sendiri nggak yakin sama kitab yang mereka pakai tiap minggu. Ternyata masih ada episode lanjutannya. Kristen yang satunya lagi ternyata hobi banget memaksakan kehendak. Gayanya udah kayak profesor teologi 7 turunan, padahal ilmunya pas-pasan. Dia ngomong seolah-olah dialah satu-satunya ahli tafsir sejagat raya, sementara lawannya cuma bisa gigit jari. Kamu tahu gak, Yesus itu punya sebutan banyak dalam Alkitab. Anak domba Allah, tahu? Ya, Sebutan sebagai anak manusia, tahu? ya, Disebut dengan anak Allah, tahu? betul. Oke, sekarang gini. Itu Ya. saya temukan, tapi dikatakan Yesus sebagai Tuhan nggak ada. Oke. Saya aku bacakan ya ayatnya ya, biar kau tahu ya. Oke. Ini cerita tentang di mana ya. Ini sudah sebenarnya kalau Anda mau jujur, Anda akan mengakui bahwa ini adalah benar. Ya. Ini cerita tentang ya murid-murid memetik gandum pada hari Sabat ya. Mereka orang Farisi mempermasalahkan murid Yesus kan. Dan akhirnya ya kenapa mereka mempermasalahkan? Karena hari Sabat itu. Lalu Yesus ngomong gini, dengar baik-baik ya. Dengar baik-baik. Kalau kamu mau jujur nih, ya nih. Baca gitu ya. Karena anak manusia, ini anak manusia M-nya besar siapa? Jawab. Kurang jelas, Bang. Burem. Udah jelas kan? Tuh. Burem. Anak manusia ini A-nya besar, M-nya besar, lihat. Kagak kelihatan burem. Berikan saya cip, kalau nggak cip. Karena anak manusia adalah Tuhan. Ya, atas. Loh, kok. Saya mau tanya, anak manusia ini A-nya besar, M-nya besar, menuju pada siapa? Kalau kau Yesus. pintar cukup. Pada Yesus kan ya? Betul? Ya, ya. Nah, Yesus ngomong, ya anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus sudah ngomong sendiri loh. Ini tulisan merah yang mengatakan Yesus sendiri. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya. Banyak ayat-ayat. Aku ada sebelum Abraham ada. Itu ayatnya pun ada. Tinggal bagaimana. Saya bilang tadi sama kamu, siapa namanya? Tolong. Kamu tuh harus baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu dengan sungguh-sungguh kerendahan hati. Aku udah baca, Bang. Di awal aku baca kitab, aku udah lari. Awal baru bukanya aja, Bang. Oke. Ya, Kayak gimana berarti ceritanya, tadi Bang kau- Holong? Tadi kau bilang, ku tanya sama kau sudah baca semua, kau bilang belum. Tapi Ya. sekarang kau bilang kau jawab sudah. Yang mana yang benar? Dengar, Bang. Aku mencoba ya buka Alkitab, Bang ya. Di awal aja aku sudah pemikiran aku udah lari, Bang. Nah, itulah. Kenapa begitu? Karena Kenapa? kau. Dengar dulu, Bang. Oke, ayo, silakan. Kan aku ngomong, Bang. Silakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Iya, Sang Tuhan iya. yang mencipta yang kita akui adalah Yesus. Di situ Allah, Iya. Bang, bukan Yesus. Yang kedua, kalau kita buka dengan perjanjian lama, di situ nggak ada Tuhan, Bang. Tuhan. Guys, ternyata perdebatan Kristen vs Kristen antara Holong vs Jack makin seru aja. Holong curhat dengan polos tapi nyelekit. Begitu saya buka Bible dari halaman pertama, saya langsung lari, soalnya jelas-jelas tertulis pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lah, kok Yesus nggak disebut? Jadi siapa penciptanya? Ya jelas bukan Yesus. WKWAU. Bayangin guys, belum sampai perjanjian baru aja Holong udah lari tunggang langgang. Baru baca halaman pertama langsung mental. Kalau kayak gini, gimana bisa Yesus dipaksa-paksa jadi Tuhan?
Ironisnya, si Jack masih ngeyel, maksa tafsir sana-sini, seolah dia paling ahli. Padahal ayat pembuka aja udah bikin KO. Holong cukup buka kitab, baca ayat pembuka, terus bilang, fix, Tuhan itu Allah, bukan Yesus. Makasih, wassalam. Nah, ketika kita masuk perjanjian baru, kan? Ya, ketika kita masuk perjanjian baru, Tuhan yang namanya Yesus jadi Tuhan. Oke. Jadi yang benar mana, Bang? Dengan Berarti kau sudah kena doktrin. Alkitab itu, Bang, Alkitab itu perjanjian lama, perjanjian baru. Ketika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, marilah kita pakai perjanjian baru. Buang perjanjian lama. Menurut saya. Oke. Berarti saya Saya mau tanya istirahat sama dulu kamu ini sekarang. ya. Halo. Saya mau tanya sama kamu, Holong. Ya. Berarti Tuhan itu di dalam perjanjian lama dia tidak bisa disebut Tuhan. Lah. Beda. Menurut saya, Bang, gini loh, Bang. Aku ya belajar. Kita belajar sama-sama ya. Ya. Aku akan ini kamu dengan lembut dan khawatir. Memang suaraku keras ya, kayak begini. Tapi yang khawatir. Saya akan sabar sama kamu. Apakah Tuhan itu tidak disebut Tuhan di perjanjian lama? Tuhan. Nonton Tuhan, dulu ya, ya Tuhan, teman-teman. Tuhan kan? Nggak pakai H kan? Iya, Apakah Kak. Tuhan dia perjanjian lama tidak bisa disebut Tuhan? Tidak. Gini loh, Tidak. Bang. Oke. Sekarang gini. Udah langsung aja biar jangan lama-lama. Aku kasih tau ayatnya sebentar. Nih. Ya. Aku kasih tau ayatnya lagi ya. Coba tolong gedein. Ini kenapa burung ya? Ya, dengar baik-baik. Kamu yang Alkitab apa di situ? Di Maleakhi 1. Buka Alkitab kalau nggak, kalau memang buram. Gedein saya punya ini. Anak. Ya. Nggak bisa dibaca. Oh, iya. Bentar. Baca Allah. Bentar ya. Seorang anak menghormati mana dia? Seorang anak menghormati bapaknya. Nah, dan seorang hamba menghormati tuannya. tuannya. Oke, terus. Udah. Mana lagi nih, Bang? Terus. Jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Oke, lalu Jika aku ini Tuhan, nggak pakai H ya? ya. Oke, lalu Di manakah? Mana lagi nih? takut. Takut yang kepadaku itu. Nah, ya, lalu Firman Tuhan. Di sini ada Ya, Bang. semesta alam. Oke. Semesta Ini alam kata Tuhan betul? Ya. Kata Tuhan ini siapa? Menuju kepada siapa? Lah, itu dia. Itu dia apa? Ini Aku nggak Tuhan tahu ini tujuannya kemana. betul. Dengar Bang. Ya. Di sini aku nggak tahu tujuannya kemana karena di sini dikatakan Ya. kepadaku itulah tanda tanya Bang ya. Iya. Ya. Firman Tuhan. Jadi Tuhan itu siapa? Tuhan yang berbicara itu siapa? Oke. Aku ini huruf besar bukan? Ya. Jika aku ini huruf besar bukan? Iya. Aku ini siapa? Tuhan bukan? Gini loh Bang, pertanyaannya setiap huruf besar apakah itu Tuhan? Oh, iyalah. Sorry kakak Bang Holong ya. Setiap huruf Nah, kapital itulah. atau besar Karena berarti memang Tuhan gitu ya. Kamu itu Aduh. tidak mengerti apa yang dimaksud Alkitab. Alkitab sudah katakan dengan jelas. Bukan, aku belajar. Itu kaidah dari mana sih? Kaidah dari mana sih bila huruf Jika aku ini kapital Tuhan. rujuknya ke sini gitu? Artinya bahwa di Alkitab di ayat ini menjelaskan ketika Tuhan itu disebut Tuhan juga dibilang, di manakah hormat? Di mana katakan kepadaku itu? Bang. Jelas di sini. Bang Jack, ketika kita berbicara tentang huruf, setiap huruf besar itu juga kepada iblis yang kita katakan jadi Tuhan. Gini loh Bang, ada di Alkitab saya baca iblis dengan huruf besar I. Bahaya loh. Gini ya. Kasih dulu sama kau ya. Astagfirullah. Kasih dulu sama kau ya. Iya. Masa pembeda Alkitab huruf kecil huruf besar gitu dan ya? dirancang dan dirangkum oleh orang-orang pinter
Bagaimana kau mau mengatur lebih daripada mereka? Yang jelas-jelas mereka membuat supaya kamu mengerti. Itu pun kau sangkal supaya kau nggak mengerti tentang itu semua. Gak apa-apa, gak apa-apa. Aku nggak takut kamu murtad. Dengar aku ngomong. Pengertian yang aku inginkan, Bang. Bukan masalah hurufnya. Dengar aku ngomong. Dengar aku ngomong. Ku sudah jelaskan dari awal dari sampai sekarang, tapi kau tetap menolak. Ku nggak takut kamu pindah ke Muslim, ku nggak takut. Dengar baik-baik. Ku nggak takut sama sekali. Dengar dulu, ku nggak takut. Sama sekali ku nggak takut. Cuman yang ku ingin kau belajar sungguh-sungguh loh. Aku sudah jelaskan tadi, kau tanya sama saya di mana Yesus berkata itu Tuhan, ku sudah kasih tahu ayatnya tadi. Anak manusia adalah Tuhan, itu ayatnya ada. Ya, bahkan Thomas ketika dia bangkit pun dia bilang ya Tuhanku dan Allahku, itu ayatnya pun ada. Banyak sekali ayatnya itu sebenarnya. Iya, Bang. Tunggu sebentar. Cuman kau itu kebanyakan ngobrol sama orang-orang macam si Ucup ini, sehingga otak kau terkontaminasi. Saya kasih tahu, hati-hati. Kalau kau nggak bertanya sama orang yang tepat, kau akan disesatkan. Tolong, hati-hati. Aku nggak takut kamu murtad, sungguh ngomonganku. Dengar dari Mau awal, ketawa saya. dari awal orang ke gereja melakukan percobaan Yesus. Aku kasih tahu. Bisa jadi cuma Kristen tradisi doang, tidak ada masalah. Paham yang aku maksud? Silakan kau Coba, mau pindah, Bang Holong, nggak apa-apa. gimana Tapi tanggapannya? yang penting hari ini sudah kujelaskan sama kamu semua. Bahkan sudah kutunjukkan, ku debat sama si Yusuf ini tadi seperti apa. Mana ada? Bahkan dia pun nggak mengerti isi Alkitab. Tidak Bukan mengerti isi nggak Alkitab ngerti. sama sekali tadi. Saya lebih ahli daripada Ya. Anda. Nah, itulah saya bilang, mungkin Anda nggak tahu, si penguasa tidak tahu kenapa Yesus disalibkan. Anda tidak tahu ayatnya. Ya Saya iya, kasih tahu ayatnya sama Anda. Anda sendiri nggak bisa tunjukin tekstualnya gitu. Itu ayatnya, Kayak gimana? dalilnya, mau apa lagi? Anda membedakan konteks dengan teks Anda aja kan tanya kagak penguasa itu bisa kenapa gitu loh. jahat? Pakai Inggris. Saya kasih tahu ayatnya Heran lagi. saya, iya. Penguasa itu roh jahat, itu ayatnya ada. Yang membedakan teks dan konteks aja Anda bingung. Anda tetap nggak akan menerima kebenaran, cuy. Aduh, Karena Anda aduh, nggak fair. Dalil semua sudah saya baca dari tadi. Kalau Saya bukan sekedar ngoceh doang. kalau ikut dia campur baur semua, Bang. Ya, Nah, itulah karena kamu nggak mau teks dan konteks aja nggak ngerti dia gitu. Debat Kristen vs Kristen ini kayaknya udah resmi masuk kategori komedi teologi. Setelah ribut soal Yesus menginjili orang mati, ribut soal terjemahan lai salah, ribut siapa paling ahli, sekarang muncul tokoh baru, Kristen Jack. Jack dengan bangga nunjukin ayat di Bible sambil teriak, "Tuh lihat, ada huruf besar. Itu tandanya Tuhan." Wah kakak, lah Holong langsung ngegas dengan pertanyaan nyelekit. Emang setiap yang pakai huruf besar itu Tuhan? Kalau gitu, Big Sale, di mall juga Tuhan dong. Yang lebih bikin ngakak lagi, Holong jelasin bahwa dalam teks asli Bible itu nggak ada konsep huruf besar kecil. Jadi Jack sebenarnya lagi jualan tafsir abal-abal pakai tipografi doang. Tapi Jet dan Jack tetep maksa. Pokoknya Yesus harus Tuhan. Padahal Yesus sendiri udah bilang jelas banget di Yohanes 17 nomor 3. Satu-satunya Tuhan yang benar adalah Allah, dan Yesus hanyalah utusan. Holong nyantai aja. Kalau Tuhannya Yesus sendiri adalah Allah, kok kalian maksa saya nyembah Yesus? Nah, yang bikin ngakak sekaligus miris adalah Kristen Jack tetep ngeyel, meski udah ditampar pakai ayat Bible sendiri. Intinya, debat ini udah nggak pakai logika, tapi pakai jurus ngotot level dewa. Akhirnya, penonton cuma bisa bilang, fix, ini bukan lagi debat iman, tapi sinetron komedi rohani. Plotnya, Yesus ngaku utusan, umatnya maksa Yesus jadi Tuhan.